Anda masih bersama kami, AM 774 kHz Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Quran. Bahagia bersama Al-Quran. Hasanah, hadis-hadis, tuntunan kebenaran. Itu adalah sebabkan oleh berpalingnya kita dari Allah. Kesusahan ini bentuknya sengsara atau miskin. Tapi kehidupan yang sempit dadanya bagi terhimpit bagi orang yang menaiki langit makin tinggi makin sesak. Yang dirangkum dalam acara Mutiara Iman. Mutiara Iman. Simak acaranya setiap hari dari jam 8.30 sampai selesai di AM 774 kHz Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Quran. Menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Iman. Mutiara Iman. AM 774 kHz Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz Bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah senang sekali di pagi hari ini kita melanjutkan di program acara berikutnya dalam program acara Mutiara Iman. Di hari Selasa ini kita akan membahas sama-sama dari kitab Mukhtasar Jami'ul Ulum wal Hikam yang disampaikan oleh Al-Ustadz Hasan Al-Jaizi LC, masih melanjutkan dari pembahasan hadis yang pertama. Dan bagi Anda para sahabat Ismail Radio yang mungkin memiliki pertanyaan dari pembahasan ini, Anda bisa sampaikan nanti di akhir acara dalam sesi tanya jawab dengan menghubungi 021849994343 atau 021849700055 ataupun di nomor handphone sekaligus pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp di 085262774774. Dan jangan lupa sertakan dengan nama Anda spasi alamat spasi pertanyaan. Baiklah sahabat Ismail Radio, marilah kita sama-sama mengikuti dan menyimak kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz Hasan Al-Jaizi dari kitab Mukhtasar Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan kepada beliau falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma ij'alna minal 'amilina bima 'allamtana ya rabbal alamin. Insyaallah kita melanjutkan kembali ya ikhwan dan akhwat sekalian kajian kitab Mukhtasar Jami' al-Ulum wal Hikam. Masih dalam pembahasan hadis pertama yang cukup panjang dan memang bermanfaat dan wajib untuk dipelajari dan diamalkan oleh setiap dari individu muslim. Pada pagi hari yang berbahagia ini, insyaallah kita masih atau akan membahas tentang tema al-amal li ghairillah, beramal karena selain Allah, kepada selain Allah. Itu pembahasan yang disebutkan dalam Ibnu Rajab dalam kitab ini. Dan ada beberapa rincian mengenai amal karena selain Allah yang lebih dekat atau lebih fokus kepada masalah riya. Ya. Kita mulai dari kalam beliau, wa'lam annal amala li ghairillahi aqsam. Wa'lam, ketahuilah, anna, bahwasanya al-amal li ghairillah, beramal karena selain Allah, itu aqsam, ada bermacam-macam. Beramal kepada selain Allah itu ada beragam macam. Disebutkan macam yang pertama, kata beliau, fataratan yakunu riya'an mahdha. Terkadang merupakan riya murni. Itu suatu amalan yang diamalkan oleh muslim ini murni 100% riya. Murni untuk pamer demi dipuji.
bihaitsu la yuradu bihi siwa mura'atil makhluqin li gharadin dunyawi, di mana la yuradu bihi, tidak diinginkan dengan amal itu siwa, kecuali hanya apa? Mura'atil makhluqin, yaitu dilihat oleh para makhluk, dilihat oleh banyak orang, li gharadin dunyawi, untuk tujuan-tujuan duniawi. Syuf, di sini kalam yang sangat detail, ya. Tidak menginginkan dengan amalan tersebut selain hanya untuk dilihat manusia, dan itu pun finalnya untuk tujuan-tujuan duniawi. Nah, untuk tujuan-tujuan duniawi. Jadi ujungnya agar dilihat, tapi memang untuk tujuan duniawi, seperti dipuji, untuk mendapatkan simpati mertua, untuk mendapatkan simpati masyarakat, dan seterusnya, untuk dianggap berwibawa, dan seterusnya. Ini permasalahan yang sangat detail dan halus, yang mana banyak dari kita tertipu oleh nafsu kita sendiri. Ya, sekali lagi kita terjemahkan, di mana tidak ada tujuan lain kecuali agar dilihat oleh banyak orang, dan bukan sekadar dilihat, yaitu untuk tujuan duniawi, yaitu pujian, ya, pengakuan, dan seterusnya. Ini riya murni, ya. Ya, dan perhatikan di sini ada tulisan li gharadin dunyawi, untuk tujuan-tujuan duniawi. Kalau misalnya kita beramal, ya, dan kita ingin dengan amalan tersebut supaya dilihat orang, namun li gharadin ukhrawi, mungkin enggak untuk tujuan ukhrawi? Mungkin. Ya, mungkin. Misalnya seseorang salat, dan dia adalah seorang tokoh, misalnya di pesantrennya atau di kampungnya, tokoh. Gerakan-gerakan yang dia lakukan, baik salat ataupun di luar, atau pokoknya orang-orang tuh melihat dia. Ya. Sampai orang-orang memperhatikan bajunya biasanya warna apa kalau siang hari, ya. Kadang sarungnya merek apa, kadang bajunya lengan pendek atau panjang, atau jenggotnya itu hitam atau apa warnanya, pecinya kadang berubah-ubah. Itu orang memperhatikan. Itu saking apa? Saking populernya dia, gitu. Mungkin ustadz kampung gitu, atau mudir pesantren, atau semacamnya. Orang-orang tokoh lah pokoknya. Nah, tokoh tersebut atau ustadz ini suatu ketika sholat, ya, sholat sunnah qobliyah. Misal, ini gambaran saja. Sholat sunnah qobliyah zuhur, dan santri-santrinya atau masyarakat itu ada di dalam masjid atau musholla, yang mana santri-santrinya itu melihat ke dia, dan beliau tahu bahwasanya para santri ya bakal ngeliatin dia. Nah, di sini dia pun memperbagus sholatnya untuk dilihat para santrinya, tetapi li gharadin ukhrawi, yaitu untuk tujuan ukhrawi, yaitu agar para santri itu meniru sholat yang bagus. Gimana sih cara sholat yang bagus? Bukan untuk dipuji, wah ini mudir nih, bagus nih sholatnya nih, ustadz ini sholatnya khusyuk nih. Nah, ini tipis, ya, ini tipis. Dan yang hanya mengetahui ini hanyalah Allah, kemudian dirinya, yang kemudian dicatat oleh malaikat, ya kan? Taib, ini perbedaannya. Jadi kadang-kadang kita beramal untuk dilihat manusia itu, ya, perlu dirinci lagi. Beramal agar dilihat banyak orang, agar didengar banyak orang, itu tujuannya apa? Misal ini radio nih. Radio, kita mengkaji kitab atau kajian lainnya, ya, bahasa Arab dan seterusnya misalnya. Kalau di sini disiarkan kan untuk didengar orang. Tentu kita tidak menyiarkan ini untuk tidak didengar orang. Kemudian kita setting private, tidak boleh ada yang mendengar. Itu malah justru itu aneh. Untuk apa adanya radio, untuk apa adanya televisi, kecuali pasti ingin supaya didengar atau dilihat orang. Tetapi yang membedakan riya atau tidaknya bukan di sisi dilihat atau ingin dilihat atau ingin didengar banyak orang, tetapi dari sisi apa tujuan dia melakukan itu untuk dilihat atau didengar. Tuh, kalau tujuannya duniawi seperti pujian, supaya banyak simpati, ya, dan seterusnya, maka ini dunia, dan ini masuk riya.
Tetapi kalau tujuannya supaya orang banyak dengar, supaya mereka beramal kemudian, supaya mereka mengetahui ilmu, supaya mereka beramal, supaya pahala kita banyak, maka ini tujuan ukhrawi. Nah, ini beda. Ya tentu di sini alhamdulillah Radio Ismail menyiarkan siaran ini, ya tentu didengar banyak orang, bukankah begitu? Iya. Iya. Alhamdulillah. Atau nggak mau didengar? Ya nggak usah bikin radio kalau gitu. Nah, ini kan supaya banyak orang yang mendengarnya. Semakin banyak ya alhamdulillah. Tetapi untuk apa tujuan kita menyiarkan ini semua? Untuk supaya apa? Supaya kaum muslimin mengerti agama misalnya. Alhamdulillah ini tujuan-tujuan ukhrawi. Supaya ownernya, pematerinya, pegawainya, semua pengurusnya mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, ya kan? Ya alhamdulillah ini tujuan ukhrawi. Maka ini bukan termasuk riya atau sum'ah, gitu. Bedakan. Kalau riya murni itu berarti tidak ada tujuan lain kecuali supaya dilihat oleh banyak orang untuk tujuan-tujuan duniawi seperti pujian, pengakuan dari orang. Makanya kalau misalnya kita mengajar ya, supaya kita diakui sebagai alim, maka ini bisa riya atau sum'ah. Supaya kita diakui bagus ngajarnya sehingga orang-orang tuh suka sama kita, duniawi. Supaya orang-orang nanti bakal memberi nafkah kepada kita ketika kita kekurangan, ini juga duniawi. Nggak bisa seperti ini. Ya. Nah, kata Ibnu Rajab, kahalil munafiqina fi salatihim, sebagaimana halnya orang-orang munafik dalam salat mereka. Orang-orang munafik dalam salat mereka karakternya itu riya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Apabila orang-orang munafik ini mereka berdiri untuk sholat. Syuf, bayangkan, orang-orang munafik ini sholat juga. Mereka dalam barisan kaum muslimin juga. Tetapi yang bedanya apa? Qamu kusala, mereka ya berdiri buat sholat, tapi mereka melakukannya dengan sifat apa? Malas. Dengan sifat malas. Sholat malas. Berarti kalau misalnya na'udzubillah ada kemalasan untuk sholat, ya itu ayo kita suudzon pada diri sendiri, berarti ada kemunafikan di hati kita. Orang-orang salaf itu mereka sangat lezat sholatnya, ya kan? Mereka sangat merasakan kelezatan dalam sholat mereka. Nah, kalau misalnya kita tidak merasakan kelezatan dalam sholat kita, ada dua kemungkinan. Imma karena memang kita yang jahil, yaitu jahil maksudnya apa? Tidak mengerti apa yang kita lafalkan dalam sholat, sehingga tidak bisa lezat. Imma kita ada kemunafikan dalam diri kita. Tinggal pilih ya ikhwan sekalian, dan juga nasihat untuk ana, ketika kita ya malas sholat dan tidak bisa khusyuk gitu, imma karena memang kita yang bodoh sehingga karena tidak mampu ya mengcapture atau memahami makna dari ayat, wirid dan zikir dalam sholat, imma karena memang ada banyak pikiran yang menjadikan kita memiliki titik-titik kemunafikan dan dosa dalam qalbu kita. Kemudian orang-orang munafik ini, kata Allah, yura'unan nas, mereka itu riya pada manusia, ingin dipuji di hadapan manusia dengan sholatnya ya. Baik dengan sholatnya atau dengan perbuatan lain, tapi di sini konteksnya berkaitan dengan sholat. Na'udzubillah. Kalau misalnya seseorang menjadi imam, kadang terfitnah dengan suaranya sendiri ya, diperbagus ya. Memang ada hadisnya, walaupun sebagian ulama mendhaifkan, kalau misalnya nggak bisa menangis dalam Al-Quran, menangis dalam membaca Al-Quran, fatabakau, maka pura-puralah menangis. Kemudian berangkat dari itu, maka pura-pura menangis ketika sedang menjadi imam, padahal ketika baca sendiri tidak pernah sepeser pun ada air mata. Nah, ini kan aneh. Kok ketika dilihat orang khusyuknya luar biasa, tapi ketika tidak ada orang, hanya dirinya bersama Allah Ta'ala, malah tidak ada perasaan di hatinya terhadap Al-Quran. Orang-orang munafik ini, mereka suka berbuat riya kepada manusia, menampilkan amalan-amalan dan kebaikan-kebaikan demi apa? Demi pujian duniawi, demi simpati duniawi.
Ini hal yang sangat berbahaya, kaum muslimin sekalian. Ini hal yang sangat berbahaya. Tidak hanya menjangkiti orang awam yang mungkin tidak mengenal ilmu, tetapi ini juga sangat potensial menjangkiti orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang memiliki hafalan, orang-orang yang memiliki skill dan kemampuan, orang-orang yang memiliki popularitas, orang-orang yang memiliki harta, orang-orang yang mereka di tingkatan di atas kerataan kaum muslimin dari beragam segi. Jadi ini berbahaya, ya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Baik, kata Ibnu Rajab rahimahullah, wa hadzal amal la yashukku muslimun annahu habitun. Tidak ada keraguan bahwasanya amalan semacam ini, ya, bagi seorang muslim tidak ragu sama sekali amalan semacam ini ya akan hancur, gugur, ya. Disebabkan apa? Disebabkan didominasi oleh riya, didominasi oleh tujuan-tujuan duniawi. Maka berhati-hatilah ketika kita beramal yang seharusnya untuk Allah, namun tujuannya untuk dunia, ya. Kemudian wa anna sahibahu yastahiqqul maqta min Allah wal 'uqubah, dan bahwasanya pemilik amalan tersebut, yang pelaku amalan tersebut bukannya mendapatkan pahala, malah berhak mendapatkan al-maqt. Al-maqt ini adalah kemurkaan. Kemurkaan dari siapa? Dari Allah. Kalau misalnya kemurkaannya dari Pak RT, ya itu masih nggak masalah paling. Tapi kalau sudah kemurkaannya, yang murka adalah pencipta Pak RT, pencipta Pak RW, pencipta Pak Camat, pencipta bumi dan langit, maka ini masalah besar, gitu kan. Wal 'uqubah, dan juga hukuman. Dan juga hukuman dari Allah disebabkan apa? Amalan hati yang tidak benar. Mungkin semua orang akan memuji, semua orang tidak tahu bahwasanya kita sedang mengamalkan riya. Semua orang tidak yang tahu, karena memang masalah qalbu ini masalah yang sangat terselubung dan tersembunyi, sehingga manusia rata-rata tidak bisa membacanya. Tetapi yang tahu hanyalah Allah Ta'ala, dan kemudian juga kita. Nah, di sini kan bahaya nih. Kalau semua orang memuji, kita tahu kita ini memalsukan amalan kita, tapi semua orang memuji, na'udzubillah. Harus berhenti dari amalan tersebut dan introspeksi diri, ya. Jangan sampai kita menanam dan menyuburkan bibit-bibit kemunafikan dalam diri kita dengan melakukan riya dalam beragam amalan ibadah. Kemudian, kalau tadi tentang amalan yang murni riya, sekarang ada permasalahan yang terkadang terjadi berikutnya. Kata beliau rahimahullah, wa taratan yakunul amalu lillah wa yusyarikuhu riya. Dan kadang-kadang amalan tersebut memang untuk Allah, akan tetapi diserikatkan dengan riya, yaitu dicampuri dengan riya. Dicampuri dengan riya. Fa in syarakahu min aslihi fan nususus sahihatu tadullu ala butlanihi wa hubutihi aidha. Ada rincian nih, saudara sekalian, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Ada rincian tentang amalan yang bercampur dengan riya, tapi memang ada ikhlasnya, ada riyanya gitu loh. Nah, kalau misalnya fa in syarakahu min aslihi, kalau dari dasarnya udah riya, ya. Misalnya mau sholat, emang dari awal itu sholatnya supaya dilihat orang, supaya dipuji kekhusyuannya. Dari awal tuh, belum takbir, belum Allahu Akbar tuh. Kalau dari awal sudah seperti itu, fan nususus sahihatu, maka nas-nas yang sahih, yaitu dalil-dalil yang sahihah, tadullu ala butlanihi, menunjukkan bahwa amal tersebut itu batal. Ya, batal secara zat amalan, wa hubutihi aidha, dan juga gugur secara konsekuensi pahala. Jadi maksudnya batal secara amalan dan pahalanya hilang, maksudnya apa? Dia melakukan itu tidak sah. Batal, tidak sah. Ya. Dia sholat sebelum takbir tuh ada kepengenan supaya dipuji, tidak sah sholatnya. Kalau itu sholat wajib bagi dia untuk mengulangi lagi nanti. Ya. Itu secara zat amalan. Ya.
Adapun secara konsekuensi pahala mahbut, yaitu dia gugur pahalanya. Bahkan sebaliknya, dosa, ya, dosa. Kalau misalnya dari awal itu ada ikhlasnya juga, pengen kepada Allah, tapi juga berserikat dengan manusia. Ini juga termasuk syirik juga, riya. Ya, mungkin tidak separah yang pertama, tapi tetap ini merupakan dosa besar yang membatalkan amalan. Itu jika apa? Jika dari asalnya, dari awalnya memang dia menggandengkan ingin dipuji dan ingin pahala. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berkata, ana aghna syuraka'i 'anis syirk. Kata Allah Ta'ala, aku ini yang paling tidak membutuhkan ya, yang namanya persekutuan. Ya, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syarikah. Barang siapa yang melakukan suatu amalan di mana dia mempersekutukan selainku denganku, aku tinggalkan dirinya dan juga yang amalan-amalan syirik itu. Enggak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bubaran itu amalan, batal, enggak sah, ya, dan pahalanya enggak ada pastinya. Taib. Kemudian ada kasus disebutkan oleh Ibnu Rajab di sini. Ya, kasusnya ini ditakutkan, dipersangkakan merupakan riya, padahal bukan. Ya, kata beliau rahimahullah, fa in khalata niyatal jihad mathalan niyatan ghairu riya, atau niyatun ghairu riya. Jika misalnya ada niatan yang bukan riya niatannya, mencampuri dengan niatan jihad, misal. Jadi ada niatan memang dia duniawi tapi bukan riya. Paham di sini. Jadi ada niatan duniawi yang riya, pandangan manusia, ada niatan duniawi yang bukan riya. Ya. Niatan duniawi ya karena pandangan manusia, pujian manusia, anggapan manusia, simpati manusia, ini riya. Oke. Kalau misalnya niatan duniawi bukan pandangan manusia, bukan pujian manusia, melainkan misalnya gaji, perdagangan, maka ini bukan termasuk riya, tapi ini tetap duniawi. Perlu dibedakan. Tapi ini duniawi. Nah, ketika niatan duniawi yang bukan riya ini mencampuri niatan jihad, mithlu akhdhi ujratin lil khidmah, seperti misalnya mengambil upah melayani orang lain yang sedang berjihad misalnya. Sama-sama berjihad, kita membantu yang lainnya. Mungkin membantu membuat tekan apa gitu misalnya. Kemudian kita minta ujrah upah. Ya. Misalnya juga kita bisa membuat beberapa persenjataan, ya. Kemudian memang ada kegiatan atau ada penyerangan, kemudian kan orang-orang berjihad. Kita sebagai pembuat senjata, kita berikan senjata itu, tapi kita mempersyaratkan ada ujroh, ada gaji dari pembuatan senjata itu. Jadi bukan murni benar-benar memberikan untuk para mujahidin, tetapi mengambil upah dari itu. Ini kan ada niatan untuk membantu juga untuk mujahidin, untuk berjihad, tapi ada niatan juga untuk mengambil keuntungan duniawi darinya. Apa ini hukumnya? Nanti kita bahas. Au akhdhi syai'in minal ghanimah, atau mengambil ghanimah, harta rampasan perang, ya ini setelah perangnya, ya. Jadi bedakan antara ghanimah dengan ghulul. Kalau misalnya ghanimah itu ya harta rampasan perang setelah dibagi oleh ulil amrinya, nah, dengan sah. Kalau ghulul itu pas lagi perang kita nilep barang musuh, kemudian gak dikumpulin pas setelah menang, tapi ditilep, diambil, ya, diambil untuk pribadi. Kan harus kan dikumpulin dulu baru nanti dibagi-bagi, ya, sesuai dengan ketentuan syar'i.
Jadi mengambil ghanimah, ya ada tujuan ketika dia mau perang, ada tujuan, wah nanti kalau saya menang, saya bakal dapat fulus banyak atau bakal dapat barangnya musuh, ya lumayan nih, gitu kan. Tapi pengen juga menolong agama Allah dengan berjihad. Cuma ada inginan seperti itu. Awit tijarah, ataupun dagang, jihad tapi sambil dagang, ya jihad melawan orang-orang kufar, tapi ada niatan untuk dagang nantinya, ya. Apa ini hukumnya? Apakah ini dihukum seperti riya sehingga batal amalannya semuanya? Kata Ibnu Rajab rahimahullah, naqasa bidzalika ajru jihadihim. Maka pahala jihad mereka itu berkurang disebabkan itu. Ya. Berkurang ya. Walam yabtul bil kulliyah. Dan tidak batal secara semuanya gitu, enggak. Berarti amalannya tetap sah enggak? Tetap sah. Amalannya tetap sah, diterima oleh Allah, cuma pahalanya tidak seperti pahala orang yang 100% berjihad lillahi ta'ala tanpa ada niatan untuk duniawi seperti itu. Nah, ini perlu dibedakan, ya, perlu dibedakan. Misal seseorang mengajar ilmu agama, namun ada juga penyertaan niat supaya mencari nafkah dengan itu. Yaitu ya nanti bakal ada gaji bulanan misalnya, ya, atau hal-hal lain. Ya. Tapi tentu niatan seperti itu jangan sampai menjadi dominan ya. Kalau dominan bisa batal. Tapi kalau misalnya ada niatan seperti itu, berserikat, boleh atau tidak? Ya lebih bagus tidak. Cuma jikapun iya, apakah itu menghancurkan amalan? Tidak, insyaallah. Apalagi kebutuhan harus dipenuhi. Kebutuhan orang sekarang itu berbeda dengan di masa-masa lalu, ya. Ketika listrik belum ada dahulu kala, ya, maka kebutuhan listrik ya tidak ada. Dan sekarang listrik itu menjadi sesuatu yang sangat primer bagi kita sebagai kebutuhan. Atau handphone. Jadi mungkin tahun 2000 pas dulu, ya. Belum ada handphone di sekitar kita. Itu barulah mimpi mungkin baru punya handphone. Tapi ketika sekarang handphone itu menjadi keharusan sehari-hari, ya. Lebih sering dipegang daripada Al-Quran atau kitab-kitab. Maka itu menjadi kebutuhan, ya. Salah satu kebutuhan primer. Berarti butuh. Pulsanya butuh. Koneksi internet butuh. Banyak sekali sekarang kebutuhan tambahan yang bersifat duniawi. Ya sehingga diwajarkan bagi sebagian guru, baik guru pesantren maupun guru luar pesantren, yang ada pengharapan ketika mungkin hari gajian pengen mendapatkan uang dari hasil mengajarnya, maka ini tidak mencederai amalannya, maksudnya tidak membatalkan, melainkan insyaallah ini juga bisa menjadi pahala bagi dirinya insyaallah. Baik. Kemudian dikatakan di sini oleh Ibnu Rajab rahimahullah, wa an Abdullah bin Amr 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal ghuzata idza ghanimu ghanimatan ta'ajjalu thulutsai ajrihim fa in lam yaghnamu syai'a tamma lahum ajruhum. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya para pasukan perang apabila telah mendapatkan harta rampasan, pahala mereka disegerakan 2/3-nya. Tetapi jika mereka tidak mendapatkan harta rampasan apapun, pahala-pahala mereka sempurna semuanya. Jadi kalau misalnya orang berperang enggak dapat apa-apa dari dunia, itu pahalanya sempurna. Tapi kalau dia membawa apa-apa dari dunia setelah perangnya, maka ada pengurangan pahala. Ya, jadi memang dari awal niatkan, kalau misalnya niatannya benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, dia tahu bahwa saya akan dapat insyaallah, cuma dia enggak mengharapkan itu, maka insyaallah pahalanya sempurna. Dan ini untuk menyempurnakan pahala ini bukanlah perkara yang ringan, apalagi untuk orang zaman sekarang, tidak terlepas juga yang sedang berbicara. Jadi semuanya terkena ujian untuk masalah ini, ya insyaallah. Baik. Baik, kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz Hasan Al-Jaizi yang sudah menerangkan dari submateri pembagian amal yang ditujukan kepada selain Allah. Dan insya Allah kita akan melanjutkan kembali di sesi kedua setelah kita jeda terlebih dahulu dari tilawah Al-Quran.
Anda masih bersama kami, AM 774 kHz Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Quran. Bahagia bersama Al-Quran. Menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Iman. Mutiara Iman. AM 774 kHz Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Ismail Radio AM 774 kHz Bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali di sesi kedua dari kitab Mukhtasar Jami'il Ulum wal Hikam yang disampaikan oleh Ustaz Hasan Al-Jaizi. Dan bagi Anda para sahabat Ismail Radio, kembali kami ingatkan untuk pertanyaan di akhir acara dalam sesi tanya jawab di nomor 021849994343 atau 021849700055 ataupun juga bisa telepon di nomor handphone kami di 085262774774 beserta SMS atau WhatsApp. Baik Ustaz, bisa kita lanjutkan kembali. Baik, bismillah. Kembali kita lanjutkan perkataan Ibnu Rajab kali ini, perincian dari Ibnu Rajab tentang bercampurnya amalan dengan adanya riya. Kita lanjutkan. Wa amma in kana aslul amali lillah thumma tara'at alaihi niyatur riya. Nah, sekarang ada rincian berikutnya. Apabila suatu amalan pada dasarnya itu karena Allah Ta'ala. Jadi ketika dari awal dia sudah meniatkan lillahi Ta'ala. Thumma tara'at alaihi niyatur riya. Kemudian tiba-tiba terlintas muncul niatan untuk riya. Fa in kana khatiran wa dafa'ahu fala yadurruhu bighairi khilaf. Kalau misalnya niatan riya itu di tengah-tengah terlintas lalu dia berusaha untuk menepisnya, untuk membentengi diri darinya, untuk mengusir riya itu, fala yadurruhu bighairi khilaf, maka tidak mempengaruhi amalannya, tidak mempengaruhi pahalanya, tetap ada insyaallah. Bila khilaf, bighairi khilaf, tanpa ada khilafiyah dalam masalah ini, tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama. Berarti ini ibarat ijma', ijma' ulama bahwasanya barang siapa yang tadinya ikhlas, kemudian di tengah-tengah beramal itu ada niatan ingin riya, kemudian dia hancurkan niatan itu atau dia usir niatan itu, maka tanpa ada perselisihan di antara ulama, orang ini tetap disebut mukhlis insyaallah. Wa ini istarsala ma'ahu. Nah, tapi kebalikannya. Kalau misalnya dia beristirsal bersama dengan niatan riya itu, yaitu ketika dia membiarkan, dipelihara tuh keinginan untuk riya, kenikmatan riyanya dipelihara. Nah, pertanyaannya, fa hal yuhbatu amaluhu am la yadurruhu dzalika wa yujaza ala asli niyatihi? Apakah kalau misalnya di tengah-tengah amalan dia terbetik untuk riya, kemudian dia ikuti niatan riya itu, apakah hancur amalan itu atau tidak masalah dengannya dan tetap asal niatnya yaitu niatan ikhlas tetap diberi pahala? Nah, kata Ibnu Rajab untuk menjawabnya, fi dzalika ikhtilafun bainal ulama. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat di antara ulama minas salaf, dari kalangan salaf. Qad hakahu al-Imam Ahmad wa Ibnu Jarir At-Tabari. Imam Ahmad dan Imam Ibnu Jarir At-Tabari telah menghikayatkan permasalahan ini. Wa rajjaha anna 'amalahu la yabtul bidzalik. Dan mereka berdua, yaitu Imam Ahmad dan Imam At-Tabari, merajihkan, memberatkan pandangan bahwasanya amalannya itu tidak batal. Amalannya itu tidak batal, wa annahu yujaza bi niyyatihil ula, dan dia tetap diberikan pahala dengan niatan yang pertama. Wa huwa marwiyun 'an al-Hasan al-Basri wa ghairihi. Hal semacam ini diriwayatkan dari, yaitu dikatakan oleh Al-Hasan al-Basri dan selain beliau dari kalangan salaf. Maksudnya apa? Ketika misalnya dari awal kita mensalat zuhur nanti insyaallah, atau salat qabliyah zuhur, di mana orang-orang tuh masih bisa melihat kita salat. Nah, salat qabliyah zuhur, pas salat dari awal kita udah ikhlas lillahi ta'ala.
Tapi di pertengahan ada perasaan tuh pengen dilihat, gitu kan. Nah, pengen dilihat, dia pelihara itu keinginan. Akhirnya dia makin memperbagus amalannya. Taib, apakah ini batal amalannya atau dia tetap sah amalannya? Kata Imam Ahmad dan Ibnu Jarir dan juga di sini kata Imam Al Hasan Basri bahwasanya amalannya tetap sah, tidak batal dan dia tetap mendapatkan pahala bagian niat benarnya, gitu, yang dari awal. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Rajab, wa dzakara Ibnu Jaririn anna hadzal ikhtilaf innama huwa fi amalin yartabitu akhiruhu bi awwalihi. Kemudian mengenai ini, ya, Ibnu Jarir menyebutkan bahwasanya ikhtilaf ini, perbedaan pandangan ini, itu di permasalahan suatu amalan yang satu dengan lainnya itu saling berikatan, saling berkaitan. Ya, saling berkaitan. Awal dan akhirnya, awal dan tengahnya saling berkaitan. Seperti as-shalah, seperti salat, as-siyam, puasa, seperti haji. Karena awal salat, takbiratul ihram sampai kepada taslim, salam, itu berkaitan, satu paket. Siyam dari awal kita puasa subuh, ya, sampai maghrib kita buka, itu saling berkaitan, satu paket. Haji juga begitu. Ya, tetapi ada amalan-amalan yang tidak berikatan satu sama lain. Contoh, fa amma ma la irtibata fihi kal qiraati wa dzikri wa infaqil mal wa nashril ilm fa innahu yanqati'u bi niyyati riya'i tari'ati 'alaihi wa yahtaju ila tajdidi niyatin. Adapun kata mereka, ya, kata Ibnu Jarir di sini At-Tabari, adapun amalan yang la irtibata fihi, yang tidak saling berikatan, tidak sepaket. Ya, contoh qiraah, baca Quran, ya. Baca Quran itu kan bisa dihitung ayat per ayat, ya kan, surat per surat, gitu kan. Atau zikir, ya. Antum zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, berhenti, ya kan. Paket zikir lain lagi, la ilaha illallah dan seterusnya. Atau infaq al-mal. Infaq al-mal antum kan bisa melakukan sekali atau dua kali. Misalnya anak infak untuk yang ini 100.000 pada detik sekian. 2 detik berikutnya Anda nafkahkan yang ini. Misalnya, wa nashril ilm, dan juga menyebarkan ilmu. Contoh tadi kita di kajian ini selama 1 jam, ada potongan selama 5 menit di tengah-tengahnya. Itu kan terpotong. Atau di kalimat per kalimat dalam mengajarkan ilmu. Ya, kalimat pertama dan kalimat kedua, kalimat ketiga. Nah, yang semacam ini tidak satu paket. Kata Ibnu Jarir, fa innahu yanqati'u bi niyyati riya'i tari'ati 'alaih. Hal semacam ini yanqati', terputus, ya, terputus keikhlasannya, amalannya, pahalanya dengan sebab niat riya yang dipelihara itu, yang terjadi itu. Wa yahtaju ila tajdidi niyatin, dan membutuhkan tajdid niyah, memperbaharui niat, ya. Taib, kita lanjutkan aja karena memang waktunya agak sempit, ya. Fa amma idza 'amila al-'amala lillahi khalisah. Adapun kalau misalnya dia beramal kepada Allah ikhlas, thumma alqallahu lahu ats-tsana al-hasan. Ya, alqallahu lahu ats-tsana al-hasana fi qulubil mu'minina bidzalika. Nah, ada orang yang beramal ikhlas benar, ya. Kemudian Allah Ta'ala melemparkan buat dia pujian yang baik fi qulubil mu'minina bidzalik, di hati-hati para kaum mukminin, ya, karena amalan tersebut. Ya, maksudnya ada orang mukmin yang memujinya, menyenangi amalannya, ya. Fa fariha bi fadlillahi wa rahmatihi, lalu dia senang karena karunia dan rahmat Allah, wastabsyara bidzalik, serta dia merasa gembira, ya, lam yadurruhu bidzalik. Ya, lam yadurruhu dzalik. Maka hal semacam itu tidak memberikan madarat kepada amalannya. Ya, jadi dia misalnya, ya, ikhlas benar-benar menyembelih atau menyumbang untuk sembelihan, ya, 2 kambing misalnya, misal. Ya, kemudian orang pada suka karena ya semakin banyak kan, alhamdulillah.
orang memuji kedermawanannya, dan memang dari awal dia tidak bermaksud untuk dipuji. Tapi ketika orang memujinya, dia merasa alhamdulillah, senang, bukan untuk bangga ujub, bukan. Bukan senang di sini gembiranya bukan karena ujub, tetapi senang karena alhamdulillah Allah telah menjadikan saya mampu untuk melakukan hal ini dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya, maka ini tidak masalah. Bahkan kata Nabi SAW, wa fi hadzal ma'na ja'al hadithu Abi Dzar. Ada hadis berkaitan dengan hal ini dari Abi Dzar, anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, annahu su'ila 'anir rajul. Bahwasanya beliau ditanya tentang seseorang, ya'malul 'amala lillah, beramal suatu amalan untuk Allah Ta'ala minal khair, dari perbuatan baik, wa yahmaduhun nasu alaihi, manusia kemudian memuji dia. Dia udah ikhlas, selesai beramal, manusia puji. Faqal, kata Rasulullah, tilka ajilu busyral mu'min. Kata Rasulullah SAW, pujian semacam itu adalah kabar gembira yang segera bagi orang mukmin, kabar gembira di dunia. Yaitu ketika kita beramal ikhlas lillahi ta'ala, selesai beramal, ada orang yang memuji dan suka dengan amalan kita, kemudian kita merasa senang, itu karena memang alhamdulillah kita telah dijadikan oleh Allah Ta'ala mampu melakukan kebaikan ini. Maka kata Rasulullah, itu kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Ta'ala buat orang beriman. Wabil jumlah, maka secara global, fama ahsana qawla Sahl bin Abdullah At-Tustari. Betapa baiknya, alangkah bagusnya ucapan Sahl bin Abdullah At-Tustari atau At-Tusturi, ada yang At-Tusturi sini. Laisa 'ala an-nafsi syai'un ashaqqu min al-ikhlas li'annahu laisa laha fihi nasib. Tidak ada sesuatu yang lebih berat atas jiwa daripada ikhlas, daripada menjaga keikhlasan. Enggak ada yang paling berat, enggak ada yang lebih berat untuk jiwa kita ini daripada menjaga keikhlasan. Kenapa? Li'annahu laisa laha fihi nasib. Karena jiwa kita itu seperti tidak mendapatkan bagian keikhlasan. Jadi sangat sulit mendapatkan keikhlasan jiwa kita itu. Seolah-olah memang tidak punya bagian. Kita tuh isinya tuh riya doang gitu loh. Untuk ikhlas itu sulit gitu. Mahal. Kemudian sedikit lagi satu kalimat dari Ibnu Rajab, an-niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di dalam hati. Kata beliau, wan niyatu hiya qasdul qalbi. Niat itu adalah qasdul qalbi, maksud dari jantung kita, maksud hati, keinginan. Wala yajibu talaffudhu bima fil qalbi fi syai'in minal ibadat. Dan tidak diwajibkan untuk mentalafuz, yaitu mengucapkan bima fil qalbi, terhadap apa yang ada di qalbu kita, fi syai'in minal ibadat, apa-apa yang dimaksudkan untuk ibadah tidak diwajibkan. Bahkan juga yang lebih tepat, tidak juga dianjurkan untuk melafalkan maksud dan niat kita dari dalam hati. Untuk hal semacam ini nanti akan berkaitan juga dengan, selain dengan keikhlasan, juga berkaitan juga dengan masalah ittiba'us sunnah, dan berkaitan dengan masalah kebid'ahan. Dan masalah-masalah yang seperti ini sangat runcing, suatu hal yang sangat runcing dan tajam. Seringkali para kaum muslimin, mereka saling menghajar dan menghajar satu sama lain disebabkan talafuz bin niyah ini. Talafuz bin niyah yang untuk mengambil jalan tengahnya atau jalan hati-hatinya, tidak layak bagi kita untuk merutinkan talafuz bin niyah. Wallahu a'lam. Baik, kami ucapkan jazakallah khairan. Selesai sudah pembahasan dari hadis pertama. Insyaallah di pekan berikutnya kita akan membahas hadis kedua. Dan sahabat Ismail Radio, kali ini kita buka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, kami persilakan saat ini di nomor telepon 021 849944343 atau 021 849700055 atau di nomor handphone 085262774774. Sekali lagi di 021849944343 atau 021849700055 ataupun di nomor handphone beserta SMS atau WhatsApp di
5262774774. Baik, sembari menunggu pertanyaan mungkin ada kesimpulan terlebih dahulu yang ingin disampaikan Ustaz. Baik, selain kesimpulan ada juga hal yang Anda rencananya ingin membacakannya untuk kajian kali ini. Ini kajian terakhir untuk tentang hadis pertama. Ada kitab karya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini bukan berkaitan dengan kesimpulan tapi faedah insyaallah. Iya. Kitab Darut Ta'arud An-Naql wal Aql. Ya. Darut Ta'arud ini kitab berkaitan dengan bantahan terhadap sebagian dari kaum Asy'ariyah terutama Imam Ar-Razi. Tapi bukan tentang bantahannya yang kita bahas, melainkan berkaitan dengan niatan ini. Disebutkan juga oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali ya, berkaitan dengan keikhlasan. Ada perkara yang sangat detail, yang sangat perlu kita pelajari dan kita amalkan pengamalan baiknya. Bahwasanya ya, barang siapa yang mengikhlaskan lillahi ta'ala dalam amal ibadahnya karena ingin dunia, maka dia tidak ikhlas. Ya, jadi menginginkan atau dia beramal ikhlas ya, tapi dengan keikhlasannya itu dia pengen mengharapkan dunia. Ini bisa dicerna atau tidak ya. Jadi dia ikhlas, tetapi yang dia inginkan bukanlah Allah sebenarnya, tapi balasan berupa dunia saja. Dah. Nah, ini sesuatu yang agak rinci atau sangat rinci ya, yang perlu diketahui. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Man arada syai'an li ghairihi fatsani huwa al-murad al-maqsud bi dzatihi." Barang siapa yang menginginkan sesuatu ya, barang siapa yang menunjukkan sesuatu, menginginkan sesuatu li ghairihi, tapi karena ingin selain sesuatu tersebut, berarti kan ada dua hal yang dia inginkan. Sesuatu yang pertama dan sesuatu yang kedua yang menjadi tujuan. Fatsani huwal murad al-maqsud bi dzatihi. Maka sesuatu yang kedua inilah yang menjadi tujuan sebenarnya, bukan sesuatu yang pertama. Sedangkan wal awal yang pertama yuradu likaunihi wasilatan ilaihi. Di yang satu pertama ini dia inginkan karena itu menjadi wasilah menuju sesuatu yang kedua. Contoh kata Ibnu Taimiyah di jilid ke-6 dari kitab Darut Ta'arud, fa idza qasada an yukhlisa lillah liyasira 'aliman aw 'arifan aw mutasyarrifan binisbati ilaih aw sahib mukasyafat wa nahu dzalik fa huwa huna lam yuridillah. Barang siapa ya yang memang dia tujuannya untuk ikhlas kepada Allah, liyasira aliman, agar dia menjadi seorang alim, au arifan, atau dia menjadi seorang yang arif, au dza hikmatin, atau orang yang memiliki hikmah, kebijakan, kewibawaan, au mutasyarrifan, atau memiliki keagungan, kemuliaan di mata manusia. Fa huwa huna lam yuridillah. Orang seperti ini sebenarnya tidak menginginkan Allah Ta'ala. Bal ja'alallaha wasilatan lahu ila dzalikal matlub al-adna. Malah orang seperti ini menjadikan Allah sebagai wasilah, perantara untuk mendapatkan tujuan yang lebih rendah. Ya, jadi sebenarnya Allah Ta'ala di sini bukan sebagai tujuannya, melainkan sebagai batu loncatan, sebagai wasilah saja. Jadi kan kadang-kadang kita tahu, ya semua orang tahu, orang kalau misalnya ikhlas, dia bakal dapat kewibawaan, ya. Orang-orang akan menyenanginya karena membaca dirinya ikhlas. Ketika kita tahu itu kemudian, ya saya pengen ikhlas, saya ikhlasin aja supaya orang suka sama saya. Ya, nah ini berarti sama aja. Dia sebenarnya ria. Dia menjadikan keikhlasan tersebut sebagai batu loncat saja, kemudian dia ingin mendapatkan pujian manusia juga ujung-ujungnya. Dan hal seperti ini sangat detail. Orang-orang, kita semua, terutama orang-orang yang dakwah, itu harus sering-sering introspeksi diri dan bermuhasabah diri agar bisa mengenali penyakit ini yang menjangkiti dirinya. Karena jika seseorang tidak introspeksi diri, maka bisa dipastikan dia akan
mendapatkan atau dia akan tanpa sadar terjangkiti penyakit semacam ini dalam kolbunya. Wallah alam, itu saja faedah yang bisa Anda tambah. Baik. Dan waktu telah menunjukkan Ya. pukul 9:25, mungkin kita akhiri karena tidak ada pertanyaan yang masuk. Dan bagi Anda para sahabat Ismail Radio yang ingin mengikuti kelanjutannya, untuk kita mulai di hadis kedua, Anda bisa ikuti di pekan mendatang hari Selasa pukul 08.30 waktu Indonesia Barat dalam program acara Mutiara Iman. Kami yang bertugas pamit undur diri di hadapan ruang dengar Anda, kurang lebihnya mohon maaf, dan kami ucapkan pula jazakumullah khairan atas kebersamaannya di frekuensi AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti Mutiara Iman. Nantikan Mutiara Iman hanya di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran.